Saya pernah mendengar cerita tentang manusia masuk surga dan neraka. Di antaranya kisah tentang wanita tunasusila pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing. Kisah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan sujud, orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Pertanyaan saya, apakah saat ini sudah ada umat Nabi Muhammad atau manusia yang sudah berada di surga neraka? Bukankah manusia akan masuk surga neraka setelah hari kiamat? Kisah tentang seorang perempuan WTS membuka sepatunya, sepatu kulit, dimasukkannya ke dalam sumur, dituangkannya ke anjing yang menjulurkan lidah. Bukan umat Nabi Muhammad, tapi cerita tentang Bani Israel. Allah mengampunkan dia dan dia akan masuk surga. Apakah di surga itu sekarang sudah ada orang di dalamnya? Nabi Muhammad dulu masuk ke surga untuk apa? Meninjau-ninjau, menengok-nengok. Orang yang soleh meninggal, rohnya masuk ke dalam burung paruh warna hijau. Burung itu terbang ke sana kemari. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak, ibu, adik-adik, kalau mau baca kitab tentang surga, neraka, alam barzah, dua kitab. Pertama At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada orang-orang dibawa singgah ke surga jalan-jalan. Ini pemukiman, real estate, rumah mewah. Nanti akan ditempati 1 Januari 2018. Tapi sebelum itu orang boleh jalan-jalan, nengok, survei-survei dulu. Makanya orang mati syahid wajahnya senyum. Kenapa orang mati syahid wajah senyum? Karena sebelum nyawanya keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Di situ nampaknya kau akan mati, kau tinggal di lorong blok C nomor 15. Senyum dia. Nah, ini kita sekarang jangankan tempat surga, parkir pun payah. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Manalah Pak Ustaz, ku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha. Kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah biru dah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring,
bibirnya ba'da 5 merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatiddin, pandangkan agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu, ya. Bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustaz, mantap. Udah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz, nauzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Bagaimana Ustadz menjaga kesehatan begitu jadwal padat? Tadi masuk WA ke sahabat kita, apa kata dia? Kalaulah Ustadz Somad itu made in Jepang, sudah lama rontok. Lalu apa yang Ustadz minum, apa yang Ustadz makan? Semuanya doa jamaah. Cobalah tengok di YouTube, di Twitter, di Facebook, di BBM, doa jamaah. Amin, 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 amin. Semoga Ustadz sehat, semoga Ustadz istiqomah, semoga doa menumpang tuah pada doa, mulut-mulut, tangan-tangan yang soleh. Mudah-mudahan kita bersatu dalam kebaikan insyaallah. Berapa takbir Idul Fitri Pak Ustadz? Berapa hari? Dari mulai tenggelam matahari sore, petang, malam takbir, sampai sore tanggal 13. 10, 11, 12, 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai jam 2 malam suara tak serak-serak. Begitu ditengok, rupanya flash disk. Janganlah flash disk, orang lah. Ini banyak nanti flash disk ini masuk surga. CD masuk surga, flash disk masuk surga. Dilatihlah anak-anak muda kita. Latih anak-anak muda. Nih, takbir bukan cuma di masjid. Selama 4 hari itu takbir. Anak-anak, ibu-ibu di rumah sambil masak opor, masak rendang, masak gulai kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Garamnya kurang. Apa yang membuat Ustaz tetap istiqomah berdakwah dari masjid satu ke masjid lain? Bukankah Ustaz sudah ada tawaran TV swasta untuk mengajak Ustaz mengisi acara di salah satu stasiun TV yang kita semua sudah tahu kalau tampil di TV bayarannya besar. Dia mau saya harus ganteng. Masuk TV itu 2, ganteng betul atau buruk betul. Saya pula kan tidak pala buruk, tapi ganteng pun tidak juga. Pakaian itu harus begini, harus begitu, nah, itu yang tak bisa. Tapi yang paling berat ini jadwal. Jadwal harus gini. Saya tak bisa jadwal. Saya sudah penuh sampai 2018 Idul Fitri. Saya sudah. Nah, nanti setelah itu barulah kita masuk ke TV-TV. Kok muat? Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya hadis ini memang ada, apa yang tidak dijamin? Syafaatnya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya.
siapa yang tetap istiqomah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini. Luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gaple, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh. Bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengikut sunnahku maka dia bukan umatku. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Karena dalam buku autobiografi Imam Syafi'i mengatakan beliau tak nikah. Imam Syafi'i menikah. Dari mana Ustaz tahu Imam Syafi'i menikah? Bacalah biografinya. Yang tak menikah itu Imam Nawawi. Betul, ada imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak menikah, Imam Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb penulis fi Zilalil Quran tak menikah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, biografi ulama-ulama yang tak menikah sampai mati karena lebih memilih ilmu daripada nikah. Kenapa Ibnu Taimiyah tak menikah? Kalau Ibnu Taimiyah menikah, istrinya itu pasti tetap tinggal karena dia lebih lama di penjara daripada di luar penjara. Sayyid Qutb digantung 1966, mati dalam keadaan ditulisnya tafsir itu di penjara. Maka mereka itu memikirkan mudaratnya lebih besar. Tapi kalian yang muda sekarang jangan kalian ikut ini. Zaman Imam Nawawi dulu dia tak menikah, perempuan zaman itu biji matanya aja yang nampak. Godaan tak kuat. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Jangan, jadi berubah zaman. Jangan kan aku mau ikut Imam Nawawi aja. Tak bisa, lain. Lain, tak bisa. Godaan luar biasa. Ini saya mau pulang, ini godaan yang paling terberat, nanti jumpa pramugari lah. Besok habis sholat Jumat mau pulang. Sudah jelas pakai peci, pakai baju koko, pasang muka seram mau lewat. Tetap ditegurnya. Nomor berapa? La ilaha illallah. Udah dapat nomor kursi duduk saya. Sengaja tak ada senyum-senyum. Tetap dia datang. Bapak seatbeltnya udah dipasang. Astagfirullahaladzim. Ramah betul lah dia. Silap pula lama-lama.